Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview template Blogspot dari Gavimart. Jadi template ini hanya dapat digunakan di Blogspot. Bisa digunakan juga untuk domain gratisan seperti Blogspot. Jadi fitur apa saja yang ada di template ini mari kita akan bahas. Di sini ada nama toko, status toko buka dan tutup. Di sini ada kalender, terus di sini ada kolom pencarian barang. Contohnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Terus di sini juga ada menu tab. Jadi menu tab ini ada beberapa konten seperti cek pesanan, cara belanja, syarat dan ketentuan, serta kebijakan privasi. Selain itu, di template ini juga sudah support dengan pengaturan untuk mode gelap serta mode terang untuk temanya. Seperti Terus di bawahnya ada banner yang dapat digunakan sebagai promosi toko. Terus di bawahnya ada tampilan flash sale toko. Jadi flash sale toko ini dapat difungsikan sebagai sarana promosi toko yang ingin membuat flash sale di blogspotnya. Terus kita ke bawah. Di sini ada menu kategori, menu pengelompokan barang. Terus di bawahnya ada sort. Sort ini berfungsi sebagai pengelompokan mulai dari harga terendah serta harga tertinggi, produk terbaru hingga produk terlama. Terus di sini ada produk yang PO. Terus di sini produk diskon. Di sini ada produk yang menggunakan varian, produk varian dengan stok ready. Di sini ada produk varian dengan stok kosong. Terus selain itu kita bisa menambahkan daftar suka ke dalam menu daftar suka. Jika kita akan menyukai produk ini, kita nanti melihatnya di tab bagian favorit seperti ini. Terus lanjut ke bawah. Nah, sebentar. Lanjut ke bawah, kita bisa melihat semua produk. Nah, seperti ini adalah contoh produk yang sedang kosong. Jadi, produk ini tidak dapat dibeli. Beda dengan produk yang pre-order. Untuk produk pre-order ini bisa dibeli. Untuk produk yang kosong itu tidak bisa dibeli. Bahkan disukai juga tidak bisa. Nanti akan muncul stok habis. Jadi untuk produk suka yang disukai ini untuk produk kosong tidak dapat ditambahkan ke tab favorit. Tapi untuk produk yang ready dengan produk yang PO itu bisa ditambahkan ke menu favorit. Kita pakai mode gelap saja. Terus dari sebelah sini ada voucher promo yang sedang berlangsung di toko. Terus ada daftar favorit tadi. Terus ada menu keranjangnya seperti ini. Kita akan contohkan menambahkan keranjang. Nah, seperti ini. Di sini kita dapat menggunakan voucher juga yang diambil dari voucher promo toko. Terus kita dapat memilih metode pengiriman, minta produknya diantar ataupun diambil sendiri. Terus kita bisa memilih pengiriman dengan waktu langsung secepatnya ataupun dijadwalkan seperti ini. Terus dapat diisi nama. Oh ya, untuk produk yang diambil sendiri nanti akan ada keterangannya alamat pengambilan. Terus untuk produk yang diantar nanti akan muncul titik di mana kita akan diminta untuk mengaktifkan GPS untuk mengetahui titik lokasi kita. Tapi ketika titik ini nanti gagal, ketika teman-teman tidak ingin mengaktifkan GPS, kita harus mengisi alamat secara manual. Alamat lengkap,
untuk memudahkan dalam pengiriman. Terus untuk metode pembayaran kita dapat memilih 4 metode pembayaran seperti pembayaran di tempat, transfer bank, nanti akan muncul kemana yang harus rekeningnya yang harus ditransfer. Terus juga ada barcode toko QRIS, nantinya akan muncul barcode toko QRIS di sini. Terus juga pembayaran tunai. Jadi untuk semuanya nanti itu akan muncul total yang dapat dilihat di sini. Terus untuk pemesanan seperti ini hanya dapat dilakukan ketika status toko buka. Tapi ketika status toko tutup di luar jam operasional, kita tidak akan bisa membuat pesanan. Terus di menu riwayat, ini ada menu riwayat pesanan yang telah kita buat tadi. Ini adalah contoh jika kita membuat riwayat kita pernah membuat pesanan secara pre-order, nanti akan munculnya seperti ini. Di nota akan ada keterangan barang pre-order, estimasi proses 2-5 hari kerja. Dan untuk nota ini, nota struk ini dapat disimpan di HP ataupun PC ataupun komputer secara langsung ya. Terus untuk fitur printer ini juga dapat langsung dipakai untuk printer toko. Untuk ini contohnya riwayat pesanan yang barangnya bukan status pre-order. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi tidak ada keterangannya produk tersebut PO atau bukan. Jadi terus sudah cuma itu aja. Jadi template ini hanya dapat dipakai di Blogger saja ya, serta dapat digunakan untuk domain gratisan dari Blogger dengan domain Blogspot. Nama ini dapat disetting, juga dapat di custom sesuai keinginan kita. Terus ketika pembelian template ini adalah template premium, kita akan mendapatkan satu paket cara panel konfigurasi. Jadi ini dapat mengatur seperti nama identitas toko, lokasi, terus pembayaran, info halaman, voucher, set banner, hingga warna tema. Dan yang kedua juga dapat tools yang berfungsi sebagai alat untuk upload produk ke template ini ya. Jadi ketika kita membuat template produk seperti ini, nanti ada alatnya sendiri. Kita bisa menambahkan produk lebih banyak. Kita mendapatkan pilihan di atas sendiri ini harus gambar sebagai thumbnail gambar utama. Ini bisa diisi dengan gambar kedua, gambar ketiga. Terus di sini ada nama produk, terus diisi deskripsi juga bisa. Ini untuk harga coret, ini untuk harga jual. Untuk status dapat kita ganti dengan status produk ini PO ataupun sedang kosong. Untuk pengisian rating ini dapat diisi secara otomatis. Untuk produk varian itu bisa kita tambahkan sebanyak mungkin. Statusnya juga dapat diganti. Setelah itu kita akan mengenerate, akan muncul kode HTML yang kita akan taruh di bagian postingan produk seperti ini. Jadi untuk penggunaan flash sale nantinya itu harus menggunakan tag label dengan tulisan seperti ini. Untuk F-nya harus huruf besar untuk flash sale, serta ini dapat diisi kategori saja. Untuk hasil generate dari
tools ini tadi itu hasilnya akan seperti ini. Nanti bisa langsung ditempel di sini, kita perbarui, otomatis nanti produknya akan muncul di sini ya. Produk akan muncul di sini. Jadi untuk kategori lampu senter itu munculnya nanti di sini. Kategori yang ini. Untuk flash sale nanti munculnya di sini. Terus kita dapat mereset. Jadi sudah satu paket ya. Jadi paket pembelian Pro untuk template Gavimart ini nanti sudah include panel pengaturan, terus untuk upload produk, serta nanti dapat panduan seperti ini. Jadi di sini ada cara pengisian konten, mulai dari alamat pengambilan, cara berbelanja, nanti ada kodenya di sini. Nanti satu paket, jadi dapat satu template, dua panel konfigurasi, yang ketiga apa itu tools yang dapat langsung digunakan untuk upload produk, terus sama panduan template untuk pengisian konten. Nah, jadi untuk template ini hanya dapat digunakan untuk blogspot, dapat digunakan di blogger. Jadi kalau di selain itu tidak dapat digunakan. Nah, untuk review template kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti untuk berikutnya kita akan cara penginstalan, tutorial cara penginstalan ke dalam blogger kita menggunakan template dari Gavimart ini. Oke, kita lanjut di part 2 ya.